Pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang al-ikhlas dalam perspektif kitab Riyadhus Shalihin. Penjelasan pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah, di situ beliau mengutip ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Beliau juga melanjutkan dengan surat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kemudian ayat yang lain, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Nah, tiga ayat ini menjelaskan ketiga-tiganya tentang al-ikhlas. Di ayat yang pertama dijelaskan bahwa ikhlas itu mengerjakan segala sesuatunya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas karenanya. Nya di situ merujuk kepada ikhlas karena Allah, mukhlishina lahu. Kemudian di ayat yang kedua, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ikhlas itu hubungannya sangat erat dengan takwa. Maka ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan landasan takwa, nah itulah makna dari ikhlas. Dan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Di sini tentang ayat tentang kurban. Jadi ketika kita berkurban, Allah itu tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya, tapi yang Allah terima adalah takwanya. Jadi ikhlas di situ berhubungan dengan takwa. Kemudian di ayat yang ketiga, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Jadi ikhlas itu di ayat yang ketiga ini disebutkan posisinya, letaknya ada di sini, di hati. Ada dalam dhamir, ada dalam hati kecil. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakan, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada dalam dada kalian, atau kalian mengungkapkannya, mendzohirkannya, ya'lamullah, Allah tahu, Allah maha tahu. Jadi yang ketiga di sini disebutkan bahwa ikhlas itu letaknya ada dalam hati. Wa an Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, lengkapnya di sini, wa an Amirul Mu'minin an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaq alaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin.
Hadis pertama yang ditulis dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi di sini hadis yang sangat masyhur. Meskipun di akhir sanadnya hadis ini gharib, yaitu karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Tapi kemudian masyhur di awal sanadnya. Baiklah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kata innama itu kalau kita merujuk pada ilmu ma'ani, innama itu bermakna qasar. Qasar itu berarti mengkhususkan sesuatu dengan cara yang khusus pula. Contohnya dengan cara memberikan innama. Jadi ketika al-a'malu binniyat tanpa innama itu menunjukkan arti mubtada dan khobar saja. Al-a'malu binniyat, pekerjaan itu dengan niat. Tapi ketika disebut dengan innamal a'malu binniyat, maka berarti tidak ada pekerjaan kecuali dia dengan niat. Maka ketika kita mengerjakan ibadah, sholat katakan, maka niatnya sholatnya sholat apa? Tidak ada sholat yang tidak dengan niat. Maka kalau sholat itu kemudian tidak dengan niat, berarti bukan sholat. Maka sholat menjadi rukun pertama dari niat menjadi rukun pertama dari sholat yang kita kerjakan. Ibadah apapun selain sholat, katakanlah wudhu. Ada sponsor. Katakanlah wudhu. Wudhu pun kita kerjakan dengan niat. Ketika kita mulai membasuh wajah kita dengan air, seperti ini. Ketika itu niat apa yang terbersit dalam dada kita? Karena tadi niat tempatnya fi sudurikum. Maka niat apa yang terbersit dalam dada kita? Kalau niat kita hanya raup saja, hanya membasuh muka saja, bukan wudhu niat kita, maka tidak terjadi wudhu. Tidak terjadi wudhu. Maka harus terbersit dalam dada kita ketika kita mulai membasuh muka kita adalah saya berniat wudhu. Atau kalau dalam bahasa Arab biasanya kita memakai nawaitul wudhu'a. Contoh lagi, ketika seorang yang mempunyai hadas besar, kemudian dia mandi, ketika dia mulai membasuhkan air ke sekujur tubuhnya, mulai dari ujung rambutnya, apa yang dia niatkan? Kalau dia niat hanya mandi biasa, maka dia tidak menghilangkan hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar maka harus dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Maka innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tidak ada kecuali dengan niat. Begitu kira-kira maknanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini juga sama dengan menggunakan kata innama. Artinya ini juga masih bermakna qasar. Likulli imri'in ma nawa tanpa innama berarti semua manusia punya niatnya, punya maksud yang tersembunyi dalam hatinya, begitu. Dan ditambah dengan innama berarti tidak ada manusia kecuali dia punya maksud dari ketika dia mengerjakan sesuatu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang ketika melakukan hijrah, itu Rasulullah
menyebutkan ini ketika hijrah. Nah, hijrah di sini disebutkan di sini ijmal fima qablahu, bisa hijrah dari jahiliyah menuju Islam, hijrah dari Mekah menuju Madinah, hijrah dari perkara yang buruk menjadi perkara yang baik, itu hijrah. Faman kan hijratu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia sudah berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Itulah yang dia dapat. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa yang ketika dia berhijrah dia hanya bermaksud untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan cewek, mendapatkan perempuan yang dia ingin nikahi, maka ya itulah yang dia dapatkan nantinya. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya dunia ataupun perempuan yang dia nikahi. Begitu kira-kira. Semoga pembahasan sedikit ini bermanfaat bagi kita. Intinya adalah kita semuanya hendaknya mulai menata hati, mulai menata ibadah kita. Semoga kita semuanya dalam beribadah semakin lebih baik, semakin mengerti arti dari ikhlas dalam niat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.